Kamu pasti pernah lihat gambar desa ini di berbagai macam media sosial dan internet. Katanya ini desa paling cantik di dunia. Tapi guys, siapa sangka ya, ternyata di balik pemandangannya yang sempurna, Hallstatt ternyata punya sisi gelap yang gak banyak orang tahu. Seperti apa sih? Let's go! Seindah apa sih Hallstatt? Hallstatt itu desa kecil di Austria di tepi danau Hallstatter. Populasinya cuma sekitar 700 orang, tapi pengunjungnya bisa ribuan per hari. Desa ini masuk daftar UNESCO World Heritage dan punya vibe dongeng yang bikin semua orang jatuh cinta, termasuk aku. Dari rumah-rumah kuno, danau tenang, sampai pegunungan Dachstein yang menjadi latar. Semuanya seperti sempurna, lukisan di alam nyata. Hallstatt disebut desa paling instagramable di Eropa. Gimana, kamu setuju nggak? Sejarah singkat Hallstatt. Hallstatt ternyata salah satu permukiman tertua di Eropa. Sejak zaman prasejarah, desa ini dikenal karena tambang garam. Kata Hall dalam bahasa Keltik artinya garam. Makanya, tambang garam Hallstatt menjadi salah satu tambang tertua di dunia yang masih bisa dikunjungi. Dari sini muncul istilah zaman Hallstatt, masa penting dalam arkeologi Eropa. Budaya dan daya tarik wisata. Gak cuma pemandangan, budaya Hallstatt juga menarik sekali guys. Ada gereja tua yang ikonik, rumah tulang tengkorak atau Beinhaus, tempat penyimpanan tengkorak warga sejak abad ke-12. Ada juga Hallstatt Skywalk, spot terbaik untuk melihat desa dari atas. Nah, kalau bicara makanan, banyak kafe lucu yang jual strudel, sosis khas Austria, sampai wine lokal. Dan aku sempat juga makan di sini, guys. Karena di luar tuh dingin banget, jadi masuk ke restoran. Ini adalah salah satu solusi menghangatkan badan ketika kamu di Hallstatt. Nah, tapi ternyata nggak semuanya indah. Ada beberapa hal yang menjadi sisi gelap dari Hallstatt. Terlalu banyak turis. Desa kecil ini dikunjungi 10.000 turis per hari ketika musim ramai. Warga setempat sempat protes karena polusi udara, keramaian, dan gangguan privasi. Karena kalau kita jalan ke atas itu kan melewati rumah-rumah penduduk itu ya guys. Dan ketika turisnya itu jadi banyak banget, memang sih kalau aku menjadi penduduk situ juga pasti terganggu karena ramai. Makanya penting banget kalau kita menjadi turis di negara orang itu jaga ketenangan, jangan teriak-teriak. Selain itu pemerintah ini sampai membatasi jumlah bus yang boleh masuk. Ini saking banyaknya turis ya. Hallstatt ini pernah dikloning China. Tahun 2012 China membangun salinan Hallstatt di Huizhou lengkap dengan danau dan gereja tiruan. Warga Hallstatt kaget tapi juga khawatir karena identitas desa seolah dijadikan komoditas. Komersialisasi dan harga tinggi. Banyak fasilitas fokus ke turis, makanan jadi mahal, toko souvenir juga mahal, dan kadang susah cari yang otentik. Jadi warga lokalnya ini merasa terpinggirkan guys. Ekspektasi versus realita. Banyak orang datang ke Hallstatt ini mengharapkan ketenangan, tapi ternyata yang didapat adalah kerumunan selfie, antrian, dan noise. Hallstatt ini bukan museum, tapi tempat tinggal warga asli yang pengen ketenangan juga. So guys, lagi-lagi harap tenang ya kalau kalian berkesempatan datang ke sini.
Jadi kenapa Hallstatt ini disebut sebagai desa tercantik di Eropa? Ini nggak cuman gimmick wisata guys. Jadi ada beberapa fakta-fakta kuat kenapa sih Hallstatt mendapat julukan itu. Nah, setelah aku kesana tuh aku lihat sendiri ya bahwa pemandangannya itu emang sempurna. Hallstatt ini punya kombinasi danau tenang. Ada Hallstatter See, pegunungan Dachstein, dan desa kecil bergaya tradisional Austria. Setiap sudutnya itu kayak lukisan guys. Makanya sering ya muncul di kartu pos, wallpaper, sampai Instagram estetik. Terus arsitektur tradisionalnya ini juga sangat terjaga. Rumah-rumah kayu dengan balkon penuh bunga, tuh kan. Cantik banget kan? Gereja tua bergaya gotik dan bangunan tanpa modifikasi modern. Jadi desa ini tuh tetap punya ciri khas Eropa yang klasik. Desainnya cozy, alami, dan tidak dirusak oleh bangunan modern tinggi. Jadi tuh gimana ya, kuno tapi cantik dan nggak lekang oleh zaman. Kalau di situ tuh kayak nggak ada di tempat kuno juga gitu. Jadi keren sih menurutku. Hallstatt ini juga masuk daftar UNESCO World Heritage sejak 1997 karena nilai sejarah, budaya, dan lingkungannya dilestarikan dengan sangat baik oleh warga setempat. Dan juga tentu pemerintahannya ya, ada andil untuk pengembangan wisata dunia ini. Dan Hallstatt ini disebut sebagai salah satu tempat paling difoto di dunia, terutama dari sudut pandang danau menghadap desa. Kalau pagi tuh berkabut, siang cerah, atau sore semuanya tuh kayaknya nggak ada yang jelek, Instagramable dan so dramatic. Bahkan fotonya tuh dipakai untuk promosi wisata Austria. Ya iyalah, karena ini tujuan utama kali ya. Kalau ke Austria nggak kesini kayaknya sayang banget. Tips biar tetap menikmati Hallstatt tanpa kecewa. Datang saat low season, pada musim gugur atau awal musim semi. Nah, menginap semalam, jangan cuma day trip. Karena pasti akan kerasa banget untuk vibe-nya. Hormati warga lokal, jangan berisik, jangan ganggu rumah mereka. Jangan petik bunga sembarangan ya guys. Coba wisata lain di sekitar seperti Obertraun, Goshausen, dan hiking di Dachstein. Bawa bekal kalau kamu mau hemat karena harga makanan bisa tinggi. Waktu aku ke Hallstatt itu aku nggak sempet nginep ya, karena kan ikut rombongan gitu, jadi waktunya dibatasi. Dan karena waktu itu musim autumn, belum terlalu rame atau crowded gitu, jadi masih bisa agak menikmati gitu guys. Meskipun memang kadang-kadang kita harus melipir gitu ya kalau melihat antrian selfie, karena di spot yang satu itu memang banyak banget yang ngantri gitu ya. Jadi ya udah, daripada nunggu gitu kan, nah aku milih ngopi atau melipir ke tempat-tempat lain yang lebih sepi. Karena memang
Semua tempat tuh kayaknya asik banget dan emang udaranya tuh fresh, bersih dan menyenangkan sekali guys, kayak damai gitu. Dan aku bersyukur banget bisa menikmati Hallstatt meskipun hanya beberapa jam. Menurutku ini worth it banget untuk dikunjungi, minimal sekali seumur hidup kamu harus kesini. So nabung dari sekarang dan semoga nanti kalau aku bisa balik aku mau nginep di Hallstatt. Gimana nih, ada nggak yang mau nemenin aku berkunjung ke sini lagi? Tulis di komen ya. Well guys, Hallstatt ini memang cantik, gak berlebihan kalau disebut desa tercantik di dunia. Tapi penting juga untuk kita datang dengan kesadaran bukan cuma buat konten, tapi juga untuk menghargai kehidupan asli warga di sana. Kalau kamu punya mimpi ke Hallstatt, jangan takut dikecewakan, tapi datang dengan ekspektasi yang seimbang. Karena keindahan itu bukan cuma soal visual, tapi juga pengalaman. Kalau kamu suka kontenku seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar, kamu pengen ke Hallstatt di musim apa kira-kira. Oke guys, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Bye-bye, happy traveling.